Baik, perkenalkan saya Kadek Fajar Pawata Sudana dengan NRP 5025231185. Dan sekarang saya akan menjelaskan untuk beberapa soal pada tugas mingguan ke-1. Nah, untuk soal yang pertama itu saya akan menjelaskan beberapa algoritma di dalam soal A. Dan soal itu adalah temukan 5 algoritma yang disebutkan pada permasalahan shortest path dan aplikasikan 5 algoritma tersebut untuk mencari rute pendek dari V1 sampai V11. Jadi di sini ada 5 algoritma, yang pertama ada Dijkstra, kedua Bellman-Ford, ketiga A-star, keempat Floyd-Warshall, dan yang kelima itu adalah Johnson. Nah, jadi mungkin tanpa basa-basi saya akan menjelaskan untuk algoritma yang Dijkstra. Jadi untuk algoritma Dijkstra, saya akan menjelaskan deskripsi terlebih dahulu. Jadi Dijkstra itu adalah sebuah algoritma shortest path yang bisa membandingkan seluruh wake node pada open set, atau open set itu adalah list node yang akan dieksplorasi dan memilihnya berdasarkan constraint yang kita berikan. Dalam hal ini kita memberikan constraint dengan weight yang paling rendah akan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, setelah itu mungkin saya akan langsung jelaskan algoritmanya. Nah, pertama-tama Dijkstra kita membuat sebuah priority queue yang nantinya kita akan menaruh weight-weightnya itu di dalam priority queue tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita akan membuat kita akan menambahkan vertex V1 ke dalam open setnya. Karena V1 lah kita akan mulainya di sana. Nah, jadi dalam V1 pada iterasi ke-1 kita akan meloop ke semua edge yang dimiliki oleh V1. Jadi V1 akan ke V2, V1 ke V3, V1 ke V4. Jadi dia akan loop ke semua vertexnya. Jadi di sini saya akan menggambarkan V1 itu kalau dia sudah tervisit, saya akan mewarnai dengan hijau. Dan jika dia di dalam open set, saya akan mewarnai dalam warna kuning atau orange. Nah, setelah iterasi 1 dijalankan, di open set ini kita lihat bahwa berada V2, ada V3, dan ada V4 dengan weight 281. Dan kita lanjutkan ke iterasi kedua. Dan iterasi kedua ini kita akan memilih node yang memiliki eksplorasi yang memiliki weight terendah. Jadi kita lihat V4 ini memiliki weight 1. Jadi kita langsung ke V4. Nah, habis dari V4 kita akan looping lagi ke semua edge-nya. Jadi di sini ada edge V3, tapi karena V3 sudah di open set kita tidak hiraukan. Dan ini ada V7, kita karena dia belum ada di open set, kita tambahkan V7. Jadi untuk menghitung cost ke V7 itu, kita tambahkan 1 tambah 9. Caranya itu dari V1 kan ke V4. Dari dia 1 ke V4 ke V7 dia 9. Berarti 1 tambah 9. Jadi cost eksplorasi ke V7 itu adalah 10. Nah, selanjutnya iterasi ketiga. Nah, dari iterasi sebelumnya kita dapetin bahwa V2 memiliki weight yang lebih rendah, yang terendah. Jadi kita pilih V2 dan kita looping juga ke setiap vertexnya. Nah, jadi kita looping, kita tambahan di open set ada V5 dengan weight 2 karena V1 ke V2 dan tambah 1 karena V2 ke V5. Jadi 3. Nah, selanjutnya adalah iterasi keempat dan kita kedapatan V5 memiliki weight terendah. Jadi kita mulai di V5, kita warnakan dengan hijau dan kita loop ke semua edge-nya. Di sini ada banyak, dia akan ke V8, ke V9, dan V6. Jadi kita tambahkan V8 3 tambah 2, V9 kita tambah 9, dan V6 itu adalah 3 tambah 3. Ini algoritma ini kita ulang-ulang terus sampai ke iterasi terakhir. Nah, iterasi terakhir ini kita mendapatkan untuk shortest path-nya, yaitu dari V1 ke V2, V5, V6, V3, V7, V10, V9, dan V11. Untuk mendapatkan seluruh cost-nya atau total cost-nya, kita tinggal tambahkan aja. Jadi ini 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1
tambah 7, tambah 2, tambah 1, tambah 1, dan tambah 2. Dan kita dapetin totalnya 13. Ya, halo, perkenalkan nama saya Randi Palgunartayasa dengan NRP 50 25 23 10 20. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Bellman-Force untuk menentukan shortest path problem pada graf ini yang bisa saya tunjukkan. Nah, di sini cara kerja dari algoritma ini ialah pertama-tama kita tahu bahwa vertex yang ada itu dari V1 sampai V11. V1 itu merupakan start node-nya. Bisa di sini kita lihat V1 merupakan start node-nya. Nah, dari start node tersebut kita akan men-set nilai dari start node menjadi 0. Nah, setelah itu vertex lainnya itu kita set juga menjadi nilai infinity kecuali vertex dari start node-nya. Nah, kita bisa lihat tabel yang di sini. Itu V1 nilainya 0 dan vertex lainnya nilainya infinity. Nah, setelah kita men-set nilai dari default distance-nya, kita akan melakukan iterasi sebanyak banyaknya vertex dikurangi 1. Berarti di sini banyaknya vertex ialah 11 dikurangi 1 ialah 10. Jadi kita akan melakukan iterasi sebanyak 10 kali di dalam algoritma Bellman-Force. Nah, di sini di setiap iterasinya kita akan melakukan proses yang namanya relax. Pertama-tama kita kunjungi dulu suatu vertex dan kita akan melakukan proses relax. Proses relax itu ialah proses untuk memperbaharui uh, node atau vertex tetangganya dengan nilai yang terpendek. Nah, di sini misalnya vertex tetangga dari P1 ialah P2, P3, P4. Ini kita akan memperbarui nilai dari distance dari P2, P3, P4-nya melalui P1. P1 itu vertex yang kita kunjungi uh, dan yang P2, P3, P4 ialah vertex yang merupakan vertex tetangganya. Nah, kita bisa coba dengan menggunakan algoritma ini. Pertama, pada iterasi pertama itu kita kunjungi V1 terlebih dahulu. Nah, tadi sebelumnya di setiap iterasi itu ada 10 iterasi. Di setiap iterasinya itu kita akan mengunjungi seluruh vertex yang ada dimulai dari V1 sampai V11 secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 11. Nah, pertama-tama kita kunjungi V1 terlebih dahulu. Nah, V1 kita akan melakukan proses relax. Nah, relax ini kita tahu bahwa distance P2 itu awalnya ialah infinity, P3 infinity, dan P4 infinity. Nah, dengan ini kita akan perbarui nilai P2. P2-nya itu antara memilih jarak 2 atau jarak infinity. Nah, karena kita memilih yang lebih kecil, maka kita perbarui nilainya menjadi 2. Bisa kita lihat di sini, tabel sini, P2 nilainya menjadi 2. Kemudian P3 nilainya akan menjadi 8 dibandingkan dengan nilai sebelumnya ialah infinity. Jadi kita milih nilainya 8. Kemudian P4 juga begitu, kita milih nilai jarak terpendeknya itu ialah 1. Nah, setelah proses pengunjungan P1 dan proses relaksnya itu sudah selesai, kita mengunjungi P2. P2-nya itu sendiri kita akan sekarang melakukan proses relaks ke tetangga-tetangganya. Nah, untuk sini sekarang P1 kita relaks P1-nya. Nah, namun P1-nya itu nilainya 0. Di sini kalau kita melewati P2 jadi nilainya distance dari P2 ditambahkan dengan 2 jadi P4. P1 kita antara memilih 0 atau 4. Nah, tentu saja kita memilih 0.
berarti kita tidak memperbarui nilai dari V1. Kemudian sama juga seperti V3. Kita melatih V2, kita mendapatkan 2 tambah 6 adalah 8. Jadi untuk menuju V3 itu sendiri ialah 8. Nah, di sini kita tahu sebelumnya V3 nilainya juga 8. Ini nilainya 8, jadi tidak akan diperbaharui. Nah, di sini V5. V5 nilainya infinity. Namun dengan mengunjungi V2, kita tahu bahwa V5 dapat bernilai 2 tambahin 1, 3. Jadi kita update nilainya 3. Kemudian sama juga setelah proses relaksnya selesai, kita akan mengunjungi V3. V3 juga prosesnya sama, adalah kita relaks V2, V5, V6, V7, dan V4, dan V1. Nah, di sini V1 tentunya tidak diperbarui. V6 itu tidak diperbarui karena 2 daripada 14. V5 kita perbarui? Enggak. Ini lebih panjang, 8 tambah 5. V6. Nah, V6 di sini kita nilainya awalnya ialah infinity, atau melewat mengunjungi V3 nanti nilainya 8 tambah 1, 9. Nah, 9 pilih 9. Kemudian V7 juga begitu, 8 tambah 2 adalah 10. 10 atau infinity, kita pilih yang 10. Nah, rumusnya itu sebenarnya ini. Untuk proses relaksnya itu ialah distance dari vertex tetangganya ialah sama dengan minimum di antara distance dari vertex tetangganya atau distance dari asal ditambahin dengan weightnya. Itu ialah rumus untuk proses relaksnya. Nah, setelah selesai nanti pada iterasi 1, setelah kita mengunjungi seluruh vertex, hasil dari tabelnya itu sendiri ialah seperti berikut. Kita sudah tahu nilai-nilainya ialah V1 adalah 0 sampai V11 ialah 14. Nah, itu masih pada iterasi pertama. Nanti Bellman-Ford's-nya akan melakukan iterasi terus sampai iterasi ke 10. Nah, sama juga pada setiap iterasi nanti akan melakukan proses pengunjungan seluruh vertex dan proses relaks. Nah, nanti di sini kita tahu. Nah, di sini saya menunjukkan hasil akhir dari iterasi kedua. Iterasi keduanya itu yang berubah nilai dari V7. V7-nya itu dari 10 menjadi 9, V9-nya dari 11 jadi V12, V10-nya dari 10 menjadi 11. Itu. Nah, setelah iterasi kedua dia akan mendapatkan nilai yang lebih pendek. Nah, nanti akhir dari program algoritma ini yaitu pada iterasi ke-10 kita tahu bahwa nanti kita mendapatkan nilai yang paling optimal dari seluruh vertex yang ada. Nah, sini yang berubah ialah V11-nya. Jadi iterasi kedua V11-nya 14, di sini iterasi ke-10 V11-nya adalah 13. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang paling pendek. Nah, akhirnya kita tahu bahwa total cost dari V1 menuju V11 itu ialah bernilai 13. Nah, kita tahu nilai cost-nya itu adalah nilai total cost-nya itu ialah 13. Nah, sekarang gimana cara menentukan path-nya dari V1 menuju V11 sedemikian hingga total cost-nya ialah 13. Nah, itu caranya bisa implementasi algoritmanya gimana. Itu kita akan mendefinisikan previous path-nya atau answer path-nya itu di sini kita definisikan untuk menyimpan nilai dari previous path-nya. Nah, bisa kita lihat ini untuk algoritma bagian sini adalah kita hanya struktur grafnya. Sini kita bisa add edge. Nah, di sini adalah algoritma Bellman-Ford's-nya. Sini kita melakukan iterasi dari
iterasi sebanyak 10 kali. Nah, di setiap iterasinya kita akan mengunjungi seluruh vertex, dan pada saat pengunjungan vertex kita akan melakukan proses relax. Nah, di sini kita akan menentukan previous path-nya. Ini kunjungan tetangga dari vertex ini ialah U yang merupakan vertex sebelumnya. Nanti sini distance, di sini kita tahu untuk mengoutput nilai dari path-nya. Cout tadi ya cout prep. Langsung saja, dimana ini nanti kita eksekusi. Ini merupakan jalur path-nya dari 1, 2, 5, 6, 3, 7, 10, 9, 11. Nah, itu ialah algoritma Bellman-Torch. Mungkin saya akan melanjutkan dengan algoritma yang kedua saya buat. Nah, jadi sini saya membuat A*, yang dimana A* itu merupakan algoritma searching. Ya. Dia itu mirip Dijkstra. Cuma bedanya A* dengan Dijkstra itu dia perlu sebuah informasi tambahan, yaitu sebuah heuristic value. Yang dimana heuristic value ini adalah sebuah nilai estimasi di mana kita estimasi cost yang dibutuhkan untuk menuju suatu path tertentu. Dalam hal ini path tertentu itu adalah V11. Nah, jadi karena di soal juga tidak ada aturan mengenai heuristic function yang digunakan, dan juga di soal tidak ada heuristic value-nya. Jadi di sini kita akan membuat heuristic value sendiri. Jadi kita bisa membuatnya dengan banyak hal, bisa dengan Kruskal, bisa dengan BFS dan lain-lainnya. Tapi saya di sini menggunakan BFS agar algoritmanya lebih simpel. Nah, selain itu juga mungkin saya akan menjelaskan dalam A*, dia itu juga ada G-cost, H-cost, dan F-cost. Yang mana G-cost itu adalah nilai dari eksplorasinya. Jadi nilai eksplorasi dari edge-nya saja. Jadi misalnya ke V1, V2, V5. Jadi G-cost-nya adalah 2 tambah 1, jadi 3. Jadi dia itu hanya bobot dari edge-nya saja. Sedangkan untuk H-cost ini adalah nilai heuristiknya yang didapatkan dari vertex itu sendiri. Dia itu memiliki dia itu memiliki sebuah estimasi berapa cost yang dia butuhkan untuk mencapai ke V11. Nah, selain itu juga ada F-cost. F-cost ini nantinya kita akan gunakan untuk memilih vertex yang akan dilakukan eksplorasi selanjutnya. Jadi F-cost itu adalah G-cost ditambah H-cost. Nah, mungkin tanpa basa-basi kita lanjut ke algoritmanya. Nah, kita juga buat heuristic value-nya. Di sini saya akan membuat heuristic value dengan BFS. Caranya simpel juga, seperti BFS biasanya. Dari tujuan V11 ke V11 kan dia tidak ada tambahan bobot ya. Jadi kita set jadi 0. Jadi V11 ke V8 kita set 9. V11 ke V9 2. V11 ke V10 itu adalah 4. Lanjut mungkin contoh dari V8 ke V5 itu 9 tambah 2 jadi 11. V9 ke V6 itu 2 tambah 6 jadi 8. Dan V10 ke V7 4 tambah 1 jadi 5. Kita lanjut lagi mungkin ke V5 ke V2 11 tambah 1 12. V5 ke V3 11 tambah 5 16. V6 ke V6 ke V3 ini nggak perlu, dan seterusnya sampai semua heuristic value sudah didapatkan. Nah, akhirnya kita bisa melakukan A*. Caranya juga sama seperti Dijkstra, kita buat sebuah priority queue, atau mungkin jika kita tidak menggunakan pemrograman, kita bisa menggunakan sebuah observasi di semua edge-nya, di semua vertex-nya. Nah, jadi kita start dari V1, kita tambahkan ke open set. Dari V1, dari iterasi 1,
karena open set cuma ada V1 aja, jadi kita pilih V1 dan kita loop ke semua edge-nya. Jadi semua edge-nya itu ada V2, V3, dan V4. Kita buat di open set itu, jadi G-cost-nya adalah edge-nya itu sendiri, weight edge-nya itu sendiri, dan hitch cost-nya adalah heuristic value dari vertex itu sendiri. Jadi V2, G-cost 2 sama 12, H-cost 12. V3, 8 sama 16. V4, 1 sama 14. Jadi kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua, kita harus memilih vertex yang memiliki F-cost terkecil. Jadi kita lihat di V2 ini, V2 F-cost-nya 2 tambah 12, 14. V3, 8 tambah 16, 14, 24. V4, 1 tambah 14, 15. Jadi karena V2 itu terkecil, kita pilih V2. Nah, setelah kita V2, kita eksplorasi V2, dan kita tambahkan lagi adjacent tile-nya, jadi dimasukkan ke OpenSet. Jadi totalnya itu adalah V3, V4, dan V5. V5 G-cost-nya adalah 2 tambah 1, itu 3, dan H-cost-nya itu adalah heuristic value itu sendiri, jadi 11. Nah, kita lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga, kita milih lagi juga dengan F-cost yang terkecil. Mungkin kita lihat nih V3 24, V4 15, dan V5 itu memiliki cost 14. 3 tambah 11. Jadi karena itu kita pilih V5. Setelah kita milih V5, kita eksplorasi, dan kita dapatkan ke open set-nya lagi, ada tambahan V8 dan V9. Kita lanjut lagi, mungkin iterasi keempat, kita pilih F-cost yang terkecil. Nah, dalam hal ini kan mungkin ada F-cost yang terkecil ada banyak. Ada V6, V8, dan V9. Bisa kita lihat V6 itu totalnya 14, V8 itu totalnya 5 tambah 9, 14, V9 juga kita totalnya 12 sama 2 jadi 14. Nah, karena ada banyak yang sama, kita juga ada sebuah kriteria lain. Karena F-cost sama, kalau jika sama, kita milih dengan G-cost yang terendah juga. Jadi dalam hal ini kita memilih V8. Karena V8 memiliki G-cost 3 tambah 2 dengan 5. Nah, walaupun F-cost-nya sama, G-cost V8 lah yang paling rendah. Jadi kita pilih V8. Dan open set-nya menjadi seperti ini. V3, V4, V6, V9, dan V11. Nah, kita lanjutkan terus sampai iterasi terakhir. Ini kita dapatkan hasilnya sama seperti jigsaw sebelumnya. Ini ke V1, V2, V5, V6, V3, V7, V10, V9, dan V11. Dan kita dapatkan total cost-nya itu dari G-cost saja, yaitu adalah 13 saja. Nah, setelah itu mungkin saya akan lanjutkan untuk algoritma yang keempat, atau mungkin yang saya jelaskan ketiga. Itu adalah algoritma Floyd-Warshall. Untuk algoritma Floyd-Warshall ini mungkin agak cukup kompleks, cuma algoritma Floyd-Warshall ini singkatnya digunakan untuk menghitung shortest path dari setiap vertex ke setiap vertex lainnya. Jadi dia akan menghitung setiap pair pada vertex. Setiap pair dan dia akan mendapatkan shortest path-nya. Nah, langkah-langkahnya itu mungkin cukup banyak. Jadi pertama kita membuat sebuah adjacency matrix dengan size yaitu adalah vertex kali vertex. Dan juga kita buat sebuah matrix berisi traversal yang digunakan untuk nanti kita jika ingin membuat traversal. Tapi jika kita ingin mendapatkan cost-nya saja, mungkin kita bisa membuat matrix cost-nya saja. Kita tidak perlu membuat traversal cost-nya juga. Nah, selain itu juga mungkin saya akan menjelaskan MIJ. MIJ ini artinya matriks yang berisi vertex asal dari node I ke node C. Misalnya M13, berarti itulah cost dari vertex 1 ke vertex 3. Dan V27 adalah cost dari vertex 2 ke vertex 7. Nah, selanjutnya mungkin saya akan baca lagi. Mungkin ini tidak perlu. Ini adalah traversalnya. Kalau kita ingin buat traversal,
Nah, kita akan lanjut juga ke step 3. Setelah kita melakukan setup, kita akan melakukan nested loop sebanyak def3. Def3 ini maksudnya kita akan iterasi sebanyak 3 kedalaman. Nah, jadi pada kedalaman pertama itu adalah K. K itu akan kita gunakan sebagai penengah. Penengah itu artinya dia itu sebagai pembuat bedanya. Pembuat beda dari tujuan satu ke tujuan lainnya. Nah, dep kedua itu adalah dep I atau dep asal. Dan dep ketiga J itu adalah dep tujuan. Nah, pada loopingnya itu kita akan ngecek kalau misalnya MIK dia itu tidak tak hingga, atau cost dari I ke K itu tidak tak hingga, dan cost dari K ke J itu tidak tak hingga. Dan juga kita cek kalau cost I ke J itu dia itu lebih besar dari cost I ke K tambah cost K ke J. Jadi cost dari asal ke tujuan itu lebih mahal dari kita ke penengahnya. Jadi kita ke penengah dari I ke K, lalu baru kita ke K ke J. Kalau misalnya dia itu lebih murah, berarti kita set cost I ke J menjadi cost ini. Nah, setelah itu kita juga buat kalau misalnya kita ingin traversal, setelah kita buat MIJ itu menjadi MIK sampai MKJ, kita buat juga traversal IJ jadi traversal K ke J. Ini mungkin agak sulit untuk dijelaskan jika kita tidak melihat ilustrasinya nanti. Nah, setelah itu juga jika loopingnya telah selesai, kita akan buat traversalnya dengan cara mengambil vertex sekarang adalah T start sekarang. Jadi traversal startnya itu di mana, dan sekarang itu adalah vertex yang sekarang akan ditraverse. Selain itu juga di algoritma ini kita bisa mendeteksikan negatif cycle. Jadi kita bisa mendeteksi apakah algoritma ini valid atau enggak. Kalau misalnya memiliki negatif cycle, berarti kita tidak bisa melakukan shortest path karena akan membuat negatif cycle yang membuat cost ke setiap node itu menjadi sangat rendah atau bahkan negatif. Nah, setelah itu juga seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita akan menginisialisasi sebuah matriks sebesar 11 kali 11. Nah, setelah itu kita set MIJ, kita set cost-nya ke diri sendiri. Misalnya cost dari vertex 1 ke vertex 1 kan 0. Cost dari vertex 6 ke vertex 6 kan 0. Sudah kita set jadi 0. Setelah itu juga contohnya dari edge-nya lah. Mungkin dari edge setelah kita set diagonalnya, kita juga set untuk data lainnya. Jadi misalnya cost dari vertex 7 ke vertex 3. Ini kita set 2. Karena kita cek juga di sini. Nah, lihat. Mungkin ini tidak langsung ya. Vertex 7 ke vertex 2. Mungkin yang mending yang lihat ini aja dah. Dari vertex 6 ke vertex 3. Coba kita cek. Dari vertex 6 ke vertex 3. Jadi karena tadi di graf tersebut weight-nya itu adalah 1, jadi kita set pada matriks M6 dan M63 di 1. Jadi cost dari vertex 6 ke vertex 3 jadi 1. Nah, jadi kita lanjutkan dengan sisanya. Setelah kita melakukan setup, kita bisa melakukan iterasinya. Nah, jadi iterasinya itu kita jalankan sebanyak vertex kali penengah. Jadi pada iterasi penengah pertama atau K sama dengan 1, nah karena selnya banyak ya, kan dia akan looping ke semua sel ini. Karena selnya banyak, mungkin kita akan melihat pada beberapa kasus. Misalnya kalau misalnya penengahnya 1, atau vertex asal 3 dan vertex tujuannya 6. Kita cek karena vertex cost-nya itu 1 dari dari vertex 6 dari vertex 3 ke vertex 6.
itu costnya 1. Dari vertex 3 ke vertex 1 itu costnya 8. Dari vertex vertex 1 ke vertex 6 itu adalah infinity. Karena kita juga belum set di sini. Jadi kita setnya infinity. Nah, karena MKJ itu infinity, jadi kita akan skip di itunya, iterasi itunya. Jadi kan kondisinya tidak valid. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, mungkin kasus yang kedua, ini K1 di asalnya 4, tujuannya 2. Nah, kita cek eh, vertex dari 4, vertex 4 ke vertex 2, itu cost-nya infinity. Sedangkan vertex dari 4 ke vertex 1, itu cost-nya 1. Vertex 1 ke vertex 2, itu cost-nya 2. Nah, karena infinity itu lebih besar dari 1 tambah 2, kita akan set M cost dari vertex 4 ke vertex 2 itu menjadi 1 tambah 2, jadi 3. Nah, mungkin kita lihat dari sini juga, kan ini 4, 2 ya. Ini contohnya 4 dan 2. Kita ubah menjadi 3. Sebelumnya itu adalah infinity, atau kita ada dari sini, dan setelahnya itu kita buat menjadi 3. Setelah itu, setelah penengah 1 sudah selesai, kita lanjutkan ke penengah yang kedua. Nah, juga kita cek pada beberapa kasus, karena kasusnya banyak, kita cek mungkin pada K92, tengah 92, I sama dengan atau asal sama dengan 1, dan tujuan sama dengan 5. Kita cek cost dari asal ke tujuan itu infinity, cost dari asal ke penengah itu 2, cost dari penengah ke tujuan itu 1. Karena tadi seperti yang tadi juga, infinity lebih besar daripada 2,1. Jadi kita set cost dari asal ke tujuan menjadi 3. Mungkin kasus yang kedua, ini cost I5 J4. Dan juga kita cek juga cost-nya dari asal ke tujuan infinity, namun cost ke penengahnya itu tidak infinity. Jadi kita set juga cost asal ke tujuan menjadi 4. Nah, setelah penengah 2 selesai, ada banyak perubahan. Ini ada tambahan lagi, cost dari 1 ke 5 baru menjadi 3, cost dari 5 ke 1 jadi 3, cost dari 5 ke 4 menjadi 4. Nah, mungkin karena loopingnya itu sampai 11, kita langsung saja skip ke 11. Dari hasilnya itu kita didapatkan sebuah cost setiap pair pada vertex. Jadi keunggulan dari Void Warshal ini kita bisa menghitung cost-nya dari setiap vertex ke setiap vertex. Nah, selain itu juga dari traversal kita dapatkan traversalnya seperti ini. Nah, karena kita juga ingin mendapatkan traversalnya dari mana, seperti deskripsi sebelumnya, cara mendapatkan traversalnya kita looping dari T, start, dan sekarang. Mungkin dimulai dari sekarang itu loh 11. Di T, startnya karena kita dari 1, kita ke 11. Jadi, dia itu 1 ke 11, dia menuju 9. Nah, jadi ke 1 ke 9, dia menuju 10. Kita cek sini, misalnya 1 ke 9, dia menuju 10. Benar, 10. Setelah itu 1 ke 10, 7, 1 ke 7, 3, 1 ke 3, 6, 1 ke 6, 5, 1 ke 5, 2, dan 1 ke 2, 1. Nah, maka jadi part yang kita buat adalah V1, V2, V5, dan seterusnya dengan total cost adalah 13. Mungkin jika ingin melihat algoritma lebih jelas, kami juga sarankan untuk melihat di GitHub-nya. Jadi di GitHub ini juga ada kodenya mengenai implementasi setiap algoritma. Di sini ada algoritma Void Warshal-nya. Dan ini adalah ketika kita membuat path-nya. Jadi traversal, start, dan current. Untuk Void Warshal mungkin di situ saja. Setelah itu kita lanjut ke algoritma yang terakhir, yaitu algoritma Johnson. Algoritma Johnson itu merupakan algoritma shortest path lain yang dia itu sama seperti Void Warshal, dia akan membuat
cost atau dia mendapatkan shortest path dari setiap vertex ke setiap vertexnya. Dalam hal lain, dia akan mendapatkan shortest path setiap pair vertex. Jadi, cara algoritma ini berbeda dengan float partial, yaitu menggabungkan Bellman-Ford dan menggabungkan Dijkstra. Nah, Bellman-Ford ini gunanya untuk membuat graf agar graf tersebut tidak memiliki weight yang negatif. Dijkstra ini kita gunakan untuk melakukan traversal pada graf termodifikasi dan kita dapatkan traversalnya, cost-nya pada setiap vertex. Jadi kita akan lakukan Dijkstra pada setiap vertex. Vertex 1 kita Dijkstra, vertex 2 kita Dijkstra, vertex 3 Dijkstra, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya juga graf kita semua positif, mungkin menggunakan Bellman-Ford ini mungkin agak akan sia-sia, tapi kita akan menjelaskan juga walaupun mungkin grafnya yang kita dapatkan itu tidak negatif. Kita akan jelaskan saja. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita akan modifikasikan graf, kita tambahkan vertex baru atau vertex S ke graf tersebut, dan kita buat edge-nya, yaitu tujuannya itu dari vertex source ke vertex lainnya. Dan kita buat juga edge-nya itu adalah directed, jadi dia itu satu arah. Kita buat weight-nya 0. Nah, setelah itu kita lakukan Bellman dengan graf yang baru tadi, dengan start itu adalah start vertex source-nya. Dalam hal ini adalah kita inisiasikan vertex source itu adalah indeks yang 0. Nah, jika sudah kita mendapatkan cost-nya, kita akan cek apakah terdapat negative cycle pada Bellman itu. Ya kan, karena Bellman juga dia bisa mendetek jika ada negative cycle, karena Johnson juga menggunakan Bellman. Jadi Johnson juga bisa mendetek negative cycle dengan constraint seperti ini. Nah, lalu kita akan buat graf yang termodifikasi dari graf awal kita dengan mengubah cost-nya menjadi cost asli ditambah hasil Bellman vertex asal dikurangi hasil Bellman vertex S2. Mungkin kalau misalnya grafnya positif semua, ini tidak terlalu dibutuhkan karena Bellman-nya akan 0 semua. Nah, dan akhirnya setelah kita melakukan graf yang baru, kita akan lakukan Dijkstra ke grafnya tersebut. Nah, jadi untuk stepnya seperti sebelumnya kita buat vertex S yang baru. Di vertex S ini dia akan menuju ke semua vertex. Menuju ke vertex 1, ke vertex 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan kita set weight-nya menjadi 0. Nah, setelah itu kita akan melakukan Bellman-Ford dengan vertex 0 itu adalah vertex source-nya dan vertex lainnya adalah vertex tujuannya. Jadi karena Bellman kita set infinity dulu. Nah, jadi kita akan lakukan Bellman, dan karena Bellman sudah dijelaskan sebelumnya, ini saya akan skip, dan kita dapatkan Bellman-nya itu totalnya adalah V1, V2, dan seterusnya itu menjadi 0 semua. Ini mungkin agak aneh, 0 semua, tetapi ini memang benar. Karena graf yang kita miliki itu tidak ada memiliki cost negatif, jadi Bellman ini tidak memerlukan step-step tidak memerlukan hal-hal sesuatu lah, karena nanti akan 0 kurang 0 gitu. Nah, jadi kita setelah mendapatkan Bellman, kita cek cycle-nya, tapi karena memang graf kita tidak ada negatif, kita tidak perlu cek, kita langsung step ketiga. Nah, step 3 ini kita akan memodifikasikan grafnya. Caranya itu kita akan looping setiap edge. Setiap edge itu kita akan looping. Kita akan ubah weight-nya menjadi cost edge asli ditambah Bellman vertex edge asal. Misalnya ini adalah 2, ini asalnya 1, tujuannya adalah 2. Jadi karena Bellman-nya itu adalah 0 semua, berarti kan 2 tambah 0 kurang 0, berarti sama dengan 2. Mungkin yang lainnya juga ya, mungkin V6 dan V9. V6 ke V9 itu cost-nya 6, ditambah Bellman vertex-nya, vertex V6 itulah 0, V9 adalah 0. Jadi ya cost-nya jadi tetap 6. Nah, setelah kita membuat graf yang modifikasi, walaupun tidak ada berubah satupun,
kita akan langsung melakukan Dijkstra ke setiap vertex. Mungkin maksudnya apa itu? Mungkin di dalam kode akan lebih jelas. Nah, jadi kan kita sudah membuat sebuah edge yang dimodifikasi ya. Kita akan melakukan Dijkstra ke semua vertexnya. Jadi kita setiap vertex kita akan melakukan Dijkstra. Nah, Dijkstra ini gunanya untuk mendapatkan dari vertex 1 ke vertex semuanya. Jadi karena kita looping ke vertex semuanya, kita akan mendapatkan cost dari vertex semuanya ke vertex semuanya. Dalam hal lain, kita akan mendapatkan cost setiap pairnya. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini matriksnya. Mungkin agak sama dengan void Warshall. Nah, mungkin untuk traversalnya juga sama. Kita startnya dari 1, 11. Karena ini T1 11, itu 99. Kita dapat 9, kita inputkan lagi T1 9, 10, dan seterusnya. Hingga kita menuju start. Dan kita dapatkan partnya itu adalah V1, V2, V5, V6, V3, dan seterusnya. Yang total cost adalah 13. Mungkin sekian untuk soal A yang dengan soal A pada bagian Dijkstra, A-star, Floyd Warshall, dan juga Johnson. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit analisis mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing algoritma. Nah, sebelum itu juga saya akan memberikan info sedikit. Algoritma semua ini dia tidak bisa dilakukan pada graf yang memiliki cycle negatif. Nah, berikut juga adalah beberapa kekurangan dan negatifnya pada setiap algoritma. Mungkin yang saya akan jelaskan saja. Karena mungkin saya akan jelaskan semuanya. Dijkstra, kelebihannya itu implementasi algoritma yang paling simpel dari yang lainnya. Dia itu efisien untuk menghitung shortest path dari salah satu vertex ke lainnya, karena time complexity-nya itu cuma edge tambah jumlah vertex dikali log vertex. Jika catatannya juga dia itu menggunakan priority queue. Dan juga kelebihannya itu dia tidak memerlukan informasi tambahan seperti A-star. Kekurangannya, dia tidak bisa dijalankan pada graf yang memiliki negative edge weight. Kenapa seperti itu? Karena Dijkstra itu setelah kita melakukan eksplorasi, dia itu tidak akan dilakukan eksplorasi lagi. Kalau hal itu dia itu sudah visited. Jadi kalau misalnya ada negative edge weight, nanti takutnya jika kita mengeksplorasi sebuah sel yang sudah divisit, dia akan memiliki edge yang lebih rendah. Jadi kita tidak inginkan itu. Nah, juga kita di Dijkstra ini hanya mendapatkan shortest path dari satu vertex ke vertex lainnya. Tapi ini sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih. Nah, kedua adalah Bellman-Ford. Kelebihannya itu dia bisa diimplementasikan dengan graf yang memiliki negative edge weight. Karena dia itu hanya tambah. Dan dapat juga mendeteksi jika ada negative cycle dengan rumus-rumus yang tadi dijelaskan. Efisiensinya itu mungkin lebih kurang daripada Dijkstra karena dia itu harus looping sebanyak V kali E. Jadi banyak banget. Nah, setelah itu ada algoritma yang ketiga adalah algoritma A-star. Nah, pada algoritma A-star ini kelebihannya itu dia itu lebih cepat dibandingkan algoritma Dijkstra karena dia itu mendapatkan informasi tambahan berupa heuristik yang dimana A-star ini akan memprioritaskan vertex yang lebih dekat atau vertex yang memiliki heuristik yang lebih kecil ke vertex tujuannya. Kekurangannya yaitu membutuhkan informasi tambahan berupa heuristik. Terutama jika heuristiknya tidak ada, kan kita akan membuat heuristiknya juga. Itu akan menambah runtime cost-nya menjadi tinggi lah kalau misalnya tidak ada heuristic cost-nya. Dan juga tidak dapat diimplementasikan pada graf yang negative edge weight, sama seperti Dijkstra. Tidak reliable juga dengan menentukan shortest path jika data heuristik itu tidak bagus. Dalam hal lain kata, jika heuristiknya itu jelek, nanti menentukan shortest path-nya itu mungkin akan berbeda dengan Dijkstra.
Yang dimana Dijkstra itu sudah pasti akan menentukan shortest path. Kalau S-star-nya bisa berbeda jika heuristiknya itu jelek. Nah, setelah itu implementasi algoritma itu lebih kompleks dibandingkan Dijkstra. Ini ya sudah pasti, karena dia tuh membutuhkan heuristiknya. Nah, keempat ada Floyd-Warshall. Kelebihannya seperti tadi juga, dia itu dapat mendapatkan cost dari setiap pair vertex. Implementasi juga simpel dalam kategori setiap pair vertex. Jika kita bandingkan dengan Johnson. Dan juga bisa bisa implementasikan pada graf yang memiliki negatif edge weight, dapat mendeteksi negatif cycle. Caranya juga mudah. Kita dapat mendeteksikan negatif cycle. Kalau misalnya ada salah satu cost yang dia itu negatif. Jadi itu tidak boleh. Nah, setelah itu kekurangannya dia itu memiliki time complexity yang tinggi karena dia itu kan looping tiga ya, kedalamannya tiga ya. Jadi ada penengah, asal dan tujuan. Jadi loopingnya tuh sangat nested lah. V, V, V pangkat 3 yang akan membuat sangat tidak efisien pada graf yang besar. Nah, setelah itu yang algoritma terakhir adalah algoritma Johnson. Algoritma Johnson itu kelebihannya dapat membuat graf seperti yang tadi juga, dapat membuat graf yang memiliki edge weight negatif menjadi edge weight yang positif. Nah, setelah itu dapat mendeteksi jika ada negatif cycle dan lebih cepat dalam sparse graph dengan time complexity O V kuadrat log V tambah VG dibandingkan Floyd-Warshall. Tapi catatan juga ini adalah dalam sparse graph. Sparse graph itu artinya graf yang jumlah S-nya itu tidak sama dengan tidak memiliki sampai maksimalnya. Nah, kekurangannya itu dia tuh lebih kompleks diimplementasikan dibandingkan Floyd-Warshall. Karena iya kan di Johnson ini kita perlu membuat sebuah graf termodifikasi dengan vertex baru. Kita juga perlu melakukan Bellman di vertex tersebut, di graf tersebut. Setelah kita melakukan Bellman, kita modifikasi lagi graf awal. Setelah itu kita baru menggunakan Dijkstra. Nah, jadi dia tuh sangat kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin C pada tugas mingguan Teograf 1. Saya Jason Marcel Gultom dengan NRP 5025221279. C. Lakukan observasi pada pasangan-pasangan graf di bawah untuk mengetahui apakah pasangan graf-graf tersebut identik, isomorfik, atau tidak keduanya. Untuk graf pertama, ada dua graf. Kedua graf ini isomorfik dikarenakan vertex-vertex yang bersangkutan memiliki jumlah yang sama, dan setiap vertexnya mengunjungi satu vertex yang lain. Dua graf selanjutnya, ini merupakan graf yang isomorfik. Hal ini dikarenakan jumlah vertex-vertexnya yang sama banyak, dan setiap vertexnya mengunjungi 3 vertex lainnya. Ada dua graf selanjutnya, yaitu graf yang tidak identik. Hal ini dikarenakan terdapat vertex yang berkunjung ke vertex lainnya dengan jumlah yang berbeda. Jadi yang ini itu dia kan mengunjungi 1, 2, 3, sementara yang lain itu cuma 1 doang dikunjungi. Ya ini juga sama. Setiap graf yang di atas nih cuma mengunjungi 1, graf yang ini mengunjungi 2, graf yang ini 2, yang graf ini 3, yang graf ini cuma 1, dan ini juga 1. Selanjutnya ada graf yang identik. Hal ini dikarenakan jumlah vertexnya dan jumlah edge yang sama, tetapi terdapat perbedaan pada kunjungan dari satu vertex ke vertex lainnya. Ini jumlahnya sama ya, tapi yaitu ada perbedaan pada kunjungan dari satu vertex ke vertex lainnya. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C. Dia dari A itu berkunjung ke B, ke C. Tapi si B ini tidak mengunjungi ke C juga, melainkan B ini mengunjungi vertex lainnya. Misalkan ini
ini kan A, B, C, ini misalkan B. Nah, ini B ini ke D. Terus ini misalkan E. B ini ke E. Seperti itu. Tapi jumlah edge-nya dan jumlah vertex-nya sama. Sekian.